Misalnya cewek ya, ceritanya sama cogan kan bahaya. Iya, itu namanya sih ngadi-ngadi namanya. Temen curhat tapi carinya yang cogan gitu. Betul. Kan. Atau yang cowok yang suami carinya yang cecan. Sama yang cecan, betul sekali. Emang kok aku jadi takut berumah tangga ya? Katanya banyak terlalu kompleks. Maksudnya manusia itu kan sebenarnya pada prinsipnya juga kompleks. Manusia sendiri kan punya kompleksitas apalagi sendiri. Apalagi dua orang yang digabungin ya, jadi makin multi kompleks ya. Dua orang yang punya latar belakang yang berbeda, notabene punya orang tua yang berbeda, pengalaman masa lalu yang berbeda. Istri juga cuma jadi apa ya, istilahnya konco winking ya, teman belakang gitu. Itu bahasa Jerman, belum belajar ya? Enggak. Lain kali kursus ya. Itu bahasa Batak. Kursus di Duolingo. Di Semarang belajar ya. Sebenarnya pesannya cari pacar lagi, salah ya? Bukan. Kirain cari pacar lagi. Mohon maaf. Anda berada di channel yang salah. Teng. Wow. Hai sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di program yang luar biasa, dahsyat, mantap. Tentunya kamu bisa tonton di setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube kesayangan kita, Nulife Batam. Dan di program kali ini dengan tema yang gak kalah menarik di episode sebelumnya. Temanya di program kali ini apa ya kira-kira ya? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh dikasih tahu nggak ya? Biasanya kita agak temanya itu agak-agak horor soalnya. Betul. Jadi kayaknya berkaitan dengan kematian ya, Kak Dita ya. Jadi kayaknya agak-agak mengerikan gitu. Yes. Biasanya kan kalau misalnya orang meninggal tuh ada sebutan dengan rest in peace ya. Tapi kali ini kita ngomongin yang sesuatu yang udah rest in peace itu adalah tentang sebuah pernikahan. Rest in peace marriage. Waduh. Serem banget tuh. Serem pastinya. Karena memang ada bau-bau duka ya, penuh dengan tangisan dan air mata. Nah, biasanya Kak Dita. Tapi ini RIP-nya gara-gara ada salah satu yang meninggal atau gimana sih? Apa maksud dari judulnya ini sebenarnya? Yes. Jadi rest in peace in marriage ini adalah satu status di mana berakhirnya atau usainya sebuah pernikahan. Nah, biasanya kalau sudah perceraian nih ya. Itu gara-gara perceraian ya, bukan karena kematian dari salah satu di antaranya. Betul, perceraian yang disebabkan ya karena memang dua-duanya masih hidup sih secara jasmani, tapi pernikahan sendiri tuh udah mati gitu. Rasanya. Pastinya kan setelah udah rasa yang pernah ada itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Makanya gitu. sudah rest in peace. Rest in peace lah rasa itu ya. Dan Kak Dita tahu sendiri ya, walaupun nih kita nggak pernah ngerasakan yang namanya perceraian, amit-amit deh ya, jangan sampai ya. Amin. Amin jangan sampai ya. Kan? Iya. Nah tapi kan Kak Dita tahu sendiri ya, kalau yang namanya perceraian itu pasti nggak gampang. Dan biasanya kalau udah setelah perceraian itu ada kayak momen-momen yang apa ya, momen-momen yang emosional. Pasti dong. Yang sulit. Banyak korban ya. Nggak cuma korban perasaan dari pasangan itu sendiri, keluarga juga pasti ngerasain berduka gitu ya. Anak-anak yang paling kena dampak paling besar sih sebenarnya. Yes. Nah di tema kali ini di Rest in Peace Marriage. Nah banyak kan ya zaman sekarang ya, akhir-akhir ini kita banyak ketahui lah Kak Dita ya, angka perceraian itu semakin banyak ya. Padahal kan menurut kebenaran kita udah sama-sama tahu nih ya, yang namanya perceraian itu kan tidak diizinkan ya, tidak diizinkan kalau kita mau ngelihatnya dari sisi kebenaran firman Tuhan gitu. Nah tapi sebenarnya apa sih ya yang menyebabkan orang yang sudah menikah itu, yang sudah berumah tangga hingga akhirnya bercerai, ternyata itu nggak seindah yang dibayangkan sebelum memasuki altar. Kelihatannya semuanya bakalan indah gitu ya, bakalan wow gitu ya. Setelah udah pernikahan,
happily ever after gitu ya, tapi ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu. Nah, menurut Kak Dita gimana? Iya, banyak orang sih hidup dalam bayangan ya, karena itulah gara-gara sering nonton film-film. Berarti bagusnya nonton filmnya film horor kali ya? Sebenarnya sih nggak juga, cuman gini loh, sebenarnya tidak ada yang salah dengan menonton film pernikahan yang happily ever after gitu ya. Cuman yang sayangnya kadang-kadang pesan yang kurang disampaikan dengan terperinci itu adalah adanya proses di dalam sebuah pernikahan yang bahagia. Jadi seringkali film itu kan cuma 2 jam ya, jadi seringnya part-part tertentu itu di skip gitu ya, dan hanya part-part yang kurang lebih menjual gitu ya, yang diangkat ke permukaan dan akhirnya ya itulah mereka hidup bahagia selamanya gitu. Nah, sementara proses perjuangan, proses kehidupan, nilai-nilai kebenaran yang paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah pernikahan itu seringkali tidak disampaikan di film itu. Jadi tidak ada yang salah dengan nonton film-film romantis gitu ya, tetapi jangan lupakan juga aspek-aspek kebenaran dari pernikahan itu sendiri sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau pernikahannya itu sampai sudah tidak seindah yang dibayangkan, berarti sebenarnya jangan-jangan ada yang salah dengan yang dibayangkan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ada yang mungkin perlu diperbaiki dengan bayangannya gitu, dan sebenarnya tapi bukankah memang kita mau menikah itu ketika kita memasuki altar, kita pasti ngerasanya yaudah aku tuh udah achieve kebahagiaan gitu. Kalau udah bagian pasti identik dengan yang namanya yang seneng-seneng, yang suka-suka gitu, yang sukacita gitu. Gimana Kak Dita? Ya, sayangnya altar itu bukan akhir dari segala-galanya, karena begitu kita memasuki altar, itu kan nggak langsung kita dipanggil menghadap yang kuasa. Dan ceritanya selesai, nggak gitu dong. Itu sebenarnya gitu ya. awal ya. Itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya. Bener banget. Nah, jadi sebenarnya itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan gitu ya. Tetapi bagaimana yang terpenting itu adalah bisa hidup di dalam kebahagiaan itu. Bagaimana menjadikan kesehari-harian di dalam kehidupan pernikahan itu menjadi fruitful, menjadi indah, menjadi memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi altar itu bukan goal dari segala-galanya gitu, tapi awal dari sebuah kehidupan yang baru kan gitu ya. Jadi penting bagi kita juga untuk memperhatikan bagaimana kita akan menjalani kehidupan yang baru itu gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan kok ternyata tidak seindah yang dibayangkan gitu, berarti kan ada yang salah dengan apa yang dibayangkan. Dan juga perlu juga untuk tidak hanya sekedar membayangkan, tetapi bagaimana sama-sama baik suami maupun istri sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama menghidupi kebenaran firman, sehingga apa yang dibayangkan itu tidak cuma bayangan, tetapi juga bisa sungguh-sungguh termanifestasi nyata di dalam kehidupan, kan seperti itu. Yang seperti Kak Dita bilang tadi, kalau dalam pernikahan itu nggak seindah yang dibayangkan. Di dalamnya pasti ada yang namanya apa? Misalnya perbedaan pendapat. Betul. Terus pasti ada pertengkaran. Nggak mungkin cuma yang kayak bangun pagi, hey baby, good morning. Pasti ada yang namanya pertengkaran juga ya Kak Dita ya. Benar banget ya. Nah, curhat dari Kak Dita. Nah, untuk menghadapi yang namanya little argumen gitu ya dalam rumah tangga itu gimana Kak Dita? Iya, sebenarnya don't sweat little things ya. Itu adalah prinsip kehidupan yang saya belajar banyak sih dari sebuah buku ya. Jadi Don't apa Kak tadi? Don't sweat little things. Don't sweat little things. Jadi gini, kadang-kadang kita itu suka lebay, hal yang sepele, hal yang nggak esensi, kita angkat ke permukaan, kita zoom, kita gede-gedein, kita ungkit-ungkit, kita bawa-bawa, kita ulang-ulang gitu ya. Akhirnya jadi hal-hal yang nggak perlu itu jadi sebuah pertengkaran. Padahal kalau hal-hal yang nggak esensi, harusnya kita harus ngajakin diri kita nih untuk
ayolah nggak usah fokus di sana gitu loh. Masih banyak hal-hal yang indah, yang penting, yang berharga, yang mulia, yang seharusnya menjadi pokok pembahasan dari sebuah rumah tangga daripada hal-hal yang nggak bermutu gitu loh. Jadi membesar-besarkan sesuatu hal yang kecil. Sebenarnya sebenarnya itu nggak perlu dijadikan sebuah masalah gitu loh. Tapi apalagi perempuan ya, kadang-kadang perempuan ini kan perempuan tuh seringnya tuh apa ya, hal kecil aja tuh diperhatiin, udah gitu nanti salah persepsi gitu ya, salah menyimpulkan tuh kan, lihat kan pandangan dia kayak gitu kan sama saya kan, nah itu artinya dia nggak suka sama saya. Apa kan saya bilang kan, berarti dia tuh dari dulu nggak pernah senang sama saya. Nah jadinya kan pribadi. Jadi coba perhatikan, jadi dimanis-manisin gitu loh, perkara yang sebenarnya kecil hanya gegara pandangan mata. Nah rupanya nih pandangan mata dia begitu gara-gara dia lagi punya masalah di kerjaan, dia lagi mikirin mungkin hal-hal tertentu, pikirannya lagi suntuk lah ya, ngurusin kerjaan misalnya, atau lagi mikirin hal lain. Nah tanpa disadari waktu dia ngelihat kita, matanya nggak begitu bersahabat, tapi bukan berarti rasa cintanya sama kita berkurang, atau bukan berarti dia nggak peduli sama kita, bukan berarti dia nggak sayang sama kita. Kadang-kadang it's nothing to do with us gitu loh. Jadi masalahnya bukan selalu di kita. Nah sayangnya kita nih kadang-kadang dikit-dikit kita langsung sensi, kita langsung ngerasa aduh nih dia udah nggak perhatian lagi sama gue gitu ya, kayaknya apa gue udah nggak cantik lagi ya gitu ya, jangan-jangan pasti jangan-jangan habis manis tepah dibuang ya gitu. Jadi nah pikiran-pikiran yang gini ya, yang apa suka manis-manisin hal-hal yang sweet, yang kecil gitu loh, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, tapi kayak dikasih bumbu gitu loh, dikasih bumbu tanpa kita sadari, akhirnya membuat kita itu semakin spicy jadinya ya, semakin bitter, semakin nggak enak gitu sama pasangan. Nah ini penting banget sebenarnya, karena sebuah pernikahan itu sebenarnya kita perlu untuk pilih-pilih mana sih yang prioritas, mana yang nggak prioritas gitu loh. Sama sebenarnya dalam keseluruhan aspek kehidupan penting ya untuk kita belajar menerapkan apa sih, penting nggak sih ini untuk kita ributin gitu loh. Penting nggak sih ini untuk kita gede-gedein, penting nggak sih ini untuk kita zoom-zoomin gitu loh, penting nggak sih ini untuk kita discuss through gitu loh. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sebagai masalah gitu, sesuatu yang kita anggap kelihatannya parah banget, rupanya sebenarnya nggak separah itu kok gitu. Sebenarnya yang bikin itu jadi parah banget tuh gegara kitanya aja yang lebay, gegara kitanya aja yang oversensitif, gegara kitanya aja yang pengen diperhatiin, kitanya aja yang pengennya tuh orang fokusnya, pusat perhatiannya tuh di kita terus, gitu loh, gitu, pengennya kita terus gitu. Nah padahal sebenarnya ya itu kehidupan pernikahan itu kan nggak tentang kita terus gitu loh. Kehidupan pernikahan yang sebenarnya itu kan berbicara tentang bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan melalui kehidupan keluarga kita gitu ya. Jadi bagaimana saat suami melihat hidup kita bukan tentang kitanya, tapi bagaimana suami itu bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehadiran istrinya gitu. Demikian pula juga istri terhadap suami gitu ya. Jadi bagaimana kehadiran Tuhan juga bisa dirasakan oleh istri di dalam kehadiran suami seperti itu. Nah jadi penting sih kita untuk nggak membesar-besarkan hal-hal yang memang tidak esensi ya, karena ya itu tadi, kalau tadi kita sempat bicara ya bahwa sebenarnya ketika kita berkata pernikahan kok nggak seindah apa yang dibayangkan. Tadi kan saya sempat sampaikan bahwa berarti ada yang salah dengan apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena gini, karena sebenarnya Tuhan itu menjawab doa kita jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa dari apa yang dapat kita bayangkan dan dari apa yang dapat kita doakan. Jadi sebenarnya kalau kita ngebayangin pernikahan itu cuman indah dan romantis-romantis, cuma gandengan tangan, senyum-senyum malu-malu gitu ya. I love you, I love you, love me. Hanya sampai sebatas itu sayang banget, karena itu salah banget ngebayangin cuman segitu. Itu sepele banget gitu loh. Kalau pernikahan itu cuman berbicara tentang itu, tapi sebenarnya masih hal yang kecil saja ya, hal yang sederhana dan kecil banget, dan cuman beli ini beli itu ditemenin sama ayang beb, boleh beli ini boleh beli itu gitu ya, bisa healing liburan bareng sama ayang beb. Aduh itu sederhana banget gitu ya, karena gini loh, Tuhan mendesain pernikahan itu bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi kerinduan Tuhan agar setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan bisa hidup dan berkuasa
bisa melahirkan anak-anak generasi penerus yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang bagi generasinya. Demikian pula kehidupan keluarga ini yang diberkati oleh Tuhan akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi jawaban doa bagi banyak orang, menjadi kerinduan Tuhan itu agar setiap anak-anak Tuhan itu boleh hidupnya menjadi apa ya, berkat yang luar biasa bagi kehidupan sekelilingnya gitu. Jadi sayang banget kalau cuman apa ya yang dibayangin cuman itu apa ya, cuman gandengan tangan, ketawa ketiwi, cuman holiday gitu ya. Itu hal yang sangat apa ya sebenarnya simple yang bisa kita pikirkan ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar tujuan dari Tuhan situ. Jauh lebih mulia, dan tujuan ini sebenarnya meliputi tujuan jangka panjang sampai kepada kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi pemakaian Tuhan yang sempurna atas kehidupan anak-anaknya, atas keluarga yang takut akan Tuhan, atas keluarga yang memuliakan nama Tuhan gitu. Tuhan ada hikmat Tuhan, ada mujizat-mujizat, ada bagaimana Tuhan memakai kehidupan anak-anaknya ini yang hidup dalam pernikahan yang kudus untuk boleh melihat adanya mujizat di tengah badai gitu ya. Bagaimana Tuhan membelah laut dan meredakan badai kehidupan. Bagaimana pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan. Boleh melihat boleh melihat keajaiban cinta Tuhan yang semakin hari itu semakin menakjubkan dan memukau gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar jalan-jalan di mana namanya theme park, nggak cuma nonton bioskop gitu. Aduh itu sih sayang banget lah ya kalau mimpinya cuma sampai situ, atau beli ini beli itu, karena apa yang kita mau beli itu nanti bakalan jadi nggak penting lagi kok gitu. Tapi bagaimana kehidupan kita boleh menjadi berarti dan bermakna, dan kita boleh hidup dalam panggilan Tuhan, kita boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu yang lebih penting dan lebih berarti di dalam kehidupan ini. Kita bisa menemukan tujuan hidup, panggilan hidup, arti hidup dalam sebuah pernikahan. Indah sekali ya ternyata ketika kita bisa bergandengan tangan dengan pasangan kita dan melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar gitu ya. Dan sayang banget kalau cuma dirusakin sama gara-gara perkara-perkara yang sepele-sepele, cemburu-cemburuan lah. Nggak nelpon udah 6 jam dari kantor ya, waktu ditelepon nggak diangkat-angkat, ada 3 kali panggilan miss call gitu ya. Maksudnya sementara barangkali yang di sebelah sana itu lagi ada urusannya sendiri, ya kan? Jadi sayang banget lah gitu ya kalau waktu dihabiskan hanya untuk nge-zoom hal-hal yang sebenarnya unnecessary ya. Betul. Tapi kan memang nggak bisa dipungkiri ya Kak Dita ya, yang namanya pernikahan sekarang itu ya seperti yang tadi aku sebutin di awal kan, sudah semakin banyak perceraian. Angka perceraian di Indonesia itu semakin banyak, apalagi waktu zaman pandemik tuh, angka perceraian itu semakin banyak. Ya saingan aku ya makin banyak sih ya sebenarnya. Gara-gara makin banyak perceraian gitu ya. Banyak perceraian ya. Nah, tapi kalau menurut Kak Dita, bagaimana respon kita ketika nih kita ada tahu misalnya ada teman atau ada saudara yang mereka sepakat untuk bercerai, padahal kita tahu sendiri kebenarannya kan, kita sebagai orang yang percaya itu nggak boleh untuk bercerai. Gimana Kak Dita? Iya, tentu kalau kita sebagai temannya, kalau dia minta pendapat kita sampaikan lah ya kebenaran itu gitu. Jangan mau nggak mau harus disampaikan kebenaran ya. Jangan segan dan jangan takut untuk menyampaikan kebenaran gitu, karena memang kebenaran memang perlu disampaikan gitu. Tapi prinsip juga yang perlu kita sadari bahwa kita itu tidak akan mungkin bisa menolong orang yang memang tidak mau ditolong. Jadi kalau memang mereka sudah punya pemahaman sendiri, mereka sudah punya keyakinan sendiri, dan mereka sudah mengambil keputusan sendiri bahwa mereka ingin sekali bercerai gitu ya. Bercerai, pokoknya cerai gitu. Kalau udah pakai pokoknya itu kita hanya bisa mendoakan lah pada akhirnya gitu. Dan apabila yang bersangkutan masih bersedia untuk mungkin dikonseling gitu ya, dengan ketemu dengan orang tua rohani gitu ya, atau bisa konseling dengan pemimpin rohani, itu alangkah baiknya gitu ya. Tetapi kalau memang yang bersangkutan udah benar-benar udah nggak mau lagi, ya itu kita sebagai teman ya pada akhirnya hanya bisa mendoakan seperti itu, karena memang pilihan pada akhirnya ada di tangan masing-masing kan gitu ya. Bahkan
sejak Alkitab juga mencatat sejak zaman Musa itu ya memang karena kekerasan hati akhirnya ada terjadi perceraian gitu ya. Jadi memang Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian, tetapi karena kekerasan hati manusia akhirnya perceraian itu bisa terjadi gitu ya. Jadi sampai hari ini ya perceraian itu ya memang akhirnya ya merupakan sebuah pilihan dari masing-masing pasangan seperti itu. Namun dan pahitnya memang kita bisa lihat ya banyak sekali yang memilih pilihan itu ya. Namun bagaimanapun ya tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang sudah tahu kebenaran, tentu kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran itu dan kita menyampaikan ya ketika ada orang yang memang bertanya mengenai hal itu, ya kita menyampaikan sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Tuhan. Iya. Tapi sebagai info tambahan Kak Dita, kalau misalnya ada nih sahabat curhat yang pengen konseling, ya yang pengen curhat atau pengen bercerita mengenai permasalahan hidup, termasuk tentang pernikahan ya, boleh aja langsung hubungin kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Bisa WA, bisa call juga ya Kak Dita gitu. Kalau misalnya pengen konseling dengan narasumber kita, pengen ketemu, at least ya cerita lah ya. Dan ingat, jangan sampai cerita pada orang yang salah. Nanti ceritanya sama ini kan, apa namanya? Ceritanya sama misalnya cewek, misalnya cewek ya, ceritanya sama cogan kan bahaya. Iya, itu namanya sih ngadi-ngadi. Temen curhat tapi carinya yang cogan gitu kan. Atau yang cowok yang suami carinya yang cecan. Sama yang cecan, betul sekali. Jadi itu ya, jangan sampai curhat sama orang yang salah. Makin runyam nanti ya. Betul, pastikan kalian sahabat curhat di luar sana cerita sama orang yang tepat, dan yang paling penting adalah yang paham dan tahu akan kebenaran firman. Benar banget. Dan sekali lagi kita ingatkan, boleh kok langsung cerita sama kita gitu ya, cerita sama narasumber, langsung aja hubungin nomor kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau misalnya Kak, pengen nih Kak, aku pengen cerita gitu di komen gitu, kita boleh langsung aja gratis kok, nggak berbayar. Langsung aja komen di bawah, mau cerita, mau curhat, at least Kak aku lagi ngalamin ini, boleh langsung aja komen di bawah, gratis. Subscribe jangan lupa, dan yang paling penting adalah bunyikan lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada video-video terbaru dari kita, kalian adalah orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasinya. Dan yang paling penting juga adalah share video ini, mana tahu bisa memberikan jawaban kepada teman-teman, saudara kalian yang mengalami struggle yang sama. Iya, benar banget. Kak Dita, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan seperti yang tadi aku sebutkan, sudah banyak yang memutuskan, memilih pilihan yang sebenarnya ya kita tahu sendiri ya, gak boleh bercerai. Tapi sebenarnya dari kita nih, respon gereja bagaimana sih sebenarnya untuk orang-orang yang nasi sudah menjadi bubur ya, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, dari gereja sendiri tuh bagaimana sih sebenarnya respon kita Kak terhadap orang-orang yang bercerai? Iya, sebenarnya kan ya tentu gereja itu memang tidak menginginkan perceraian ya, tetapi kalau memang kemudian ada yang sudah bercerai dan kemudian datang ke gereja gitu ya, ya tentu kita sebagai gereja Tuhan ya tetap menerima ya kehadiran mereka gitu. Jadi memang kita tidak menyetujui perbuatannya, namun pribadinya tetap dikasihi oleh Tuhan kan gitu ya. Jadi kalau perbuatannya ya memang tidak disetujui. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari gereja penting sekali untuk memastikan nih sebelum perceraian itu terjadi, pastikan bahwa keluarga ini memang mendapatkan kesempatan untuk boleh konseling Jadi menyediakan sarana untuk keluarga yang ada di dalam gereja itu untuk boleh menyampaikan apabila ada persoalan di dalam rumah tangga gitu ya, apabila pengen curhat itu tadi ya. Jadi memang gereja juga harus belajar untuk terbuka gitu ya. Kadang-kadang gereja ini tanpa disadari hanya sebuah institusi dan tidak ada hubungan ya. Jadi antara pemimpin rohani dengan
jemaat, sehingga jemaat itu mungkin sungkan, jemaat itu pengennya terlihat baik di depan gembalanya gitu ya, sehingga ada persoalan-persoalan di dalam yang tidak diungkapkan gitu ya. Nah, sebagai jemaat juga harus belajar untuk mau belajar terbuka dengan pemimpin rohani gitu, karena kalau nggak pemimpin rohani kita siapa lagi gitu ya, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa memberikan, bisa mendoakan, bisa menguatkan seperti itu. Nah, juga di sini penting juga bagi gereja untuk mempersiapkan pasangan-pasangan muda sebelum menikah ya, ada persiapan pranikah, di sana diberikan bekal gitu ya. Sebelum menikah menikah ada itu sendiri, ada konseling dan juga ada pembekalan gitu ya, kayak untuk mengenal tipe kepribadian masing-masing. Jadi ada 4 tipe kepribadian yang utama ya, ada yang intim, dominan, stabil, cermat. Nah, ini bagaimana cara menghadapinya? Udah tahu belum kita? Udah kenal belum kita tipe kepribadian pasangan kita tuh atau calon kita itu seperti apa sih sebenarnya? Kenal dulu ketika dia sedang emosi, ketika dia sedang stres, sedang sedih, sedang stres tingkat dewa, kita harus handle-nya seperti apa? Karena masing-masing tipe kepribadian itu cara handle-nya beda-beda. Orang yang dominan, kalau makin kita serang gitu ya, maka dia akan semakin gaspol itu orang dominan gitu ya, bisa makin runyam keadaannya, pertengkaran akan semakin besar dan nggak bisa dibendung gitu ya. Ketika dia pasangan kita marah, mungkin kita juga harus belajar untuk ngerem, belajar untuk tenang dulu. Nah, yang berikutnya adalah belajar tentang bahasa kasih. Jadi yang pertama belajar tentang tipe kepribadian, yang kedua belajar tentang bahasa kasih. Nah, dari sini bisa lebih mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan bisa lebih siap ya ketika ada persoalan, ada pergumulan, itu bagaimana cara menghadapinya atau mengatasinya itu jadinya bisa lebih baik. Nah, hal-hal seperti ini penting sekali sih bagi pasangan yang belum menikah atau pasangan yang sudah menikah pun, kalau ingin lebih lagi mengenal pasangan gitu ya, juga bisa dilakukan tes seperti ini. Nah, gereja memang alangkah baiknya kalau menyediakan fasilitas seperti ini, at least memberikan pemahaman gitu ya, memberikan pengetahuan. Mungkin tesnya tidak bisa dilakukan di gereja, tapi paling tidak gereja bisa mengarahkan gitu ya untuk mungkin melakukan tes secara khusus gitu ya, dan kemudian ada kuesioner untuk bisa mengetahui misalnya bahasa kasih dari pasangan seperti itu, sehingga pasangan ini diperlengkapi. Dan juga tugas gereja di samping memberikan pengetahuan tentang bahasa kasih, tentang tipe kepribadian, juga tugas gereja ini adalah mengingatkan masing-masing pasangan dan mengajak masing-masing pasangan yang ada di gereja sendiri untuk tidak melupakan waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan, karena itu penting banget di dalam rumah tangga. Kehadiran Tuhan itu sangat penting, dan kehadiran Tuhanlah sebenarnya yang memberikan kehangatan di dalam rumah tangga. Karena masalah itu banyak gitu ya, dan rumah tangga itu semakin hari semakin kompleks gitu ya. Jadi memang aku cerita ke rumah tangga ya, katanya banyak terlalu kompleks. Maksudnya manusia itu kan sebenarnya pada prinsipnya juga kompleks. Manusia sendiri kan punya kompleksitas apalagi sendiri. Apalagi 2 orang yang digabungin ya, jadi makin multi kompleks ya. 2 orang yang punya latar belakang yang berbeda, notabene punya orang tua yang berbeda, pengalaman masa lalu yang berbeda gitu ya. Pendidikan yang berbeda dan lain sebagainya, semuanya berbeda. Dan ini dipersatukan gitu ya, kalau harus hidup bersama-sama gitu kan dengan berbagai macam perbedaan, kan bisa jadi kompleks gitu ya. Nah, makanya harus ada yang menyatukan gitu. Nah, ini keduanya harus takluk pada kebenaran firman. Harus yang berkuasa itu harus ada. Yang berkuasa itu adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya gitu ya. Karena kalau salah satu yang berkuasa nih nggak baik, nggak sehat gitu ya. Kalau suami mau berkuasa atas istri gitu ya, nggak mau dengerin istrinya ngomong apa, otoriter, itu juga nggak sehat ya. Nggak ada endingnya ya. Akhirnya istri juga jadi ketakutan, istri juga jadi nggak bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Istri juga cuma jadi apa ya, istilahnya konco winking ya, teman belakang gitu. Itu bahasa Jerman, belum belajar ya? Enggak. Lain kali kursus ya. Itu bahasa Batak. Kursus di Duolingo. Di Semarang belajar ya. Jadi
Ya, maksudnya istri jadi nggak bisa berfungsi dengan semestinya sebagai penolong dari suami. Padahal gitu fungsinya ya. menolong ya. Padahal fungsinya menolong. Nah, demikian pula halnya dengan apabila istri yang terlalu dominan misalnya gitu ya. Kalau istri tidak menyadari fungsinya sebagai penolong, si istri ini bisa jadi perongrong, gara-gara dia sangat super duper dominan kan gitu ya. Akhirnya dia yang mengatur segala sesuatunya. Nah, ketika dia mengatur segala sesuatunya, suaminya ini bisa jadi dalam tanda kutip suami takut istri gitu ya. Jadi suami yang kasihan gitu loh. Sekali lagi potensinya suami juga jadi terkurung dan dan jadi nggak bisa apa ya memuliakan nama Tuhan akhirnya. Nah, karena itu sebenarnya kedua pribadi ini harus takluk pada satu kepala. Memang benar suami adalah kepalanya dari istri, tetapi keduanya tetap harus tunduk pada kebenaran firman dan keduanya harus takluk pada pribadi yang berkuasa atas kehidupan mereka, yaitu Tuhan yang menciptakan keluarga ini gitu ya. Dan tujuannya satu, sebenarnya tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika itu terjadi indah banget gitu ya. Jadi bukan tentang kamu, bukan tentang aku. Nah, kadang-kadang suami istri juga ada yang suka saing-saingan, pengen kelihatan lebih hebat gitu. Ada gitu kejadian. Jadi kamu ini ya sifatnya bagus ya, iya itu turunan dari papa, coba kalau nurun mama kamu nggak bakalan sepintar itu misalnya gitu. Nah itu kan bibit-bibit apa ya istilahnya perselisihan. ya bibit-bibit persaingan gitu. Padahal kalau dua udah menjadi satu, so what gitu loh. Betapa indahnya gitu, kamu dan aku kan satu gitu. Jadi maksudnya anak kita bisa jadi luar biasa karena kamu dan aku kan satu gitu loh. Itu artinya karena aku juga gitu maksudnya. Dan jadi pada akhirnya baru dengar ya betul. Jadi itu terjadi gitu ya. Dalam rumah tangga. Tiga hal yang aku tangkap Kak tadi. Coba dikoreksi lagi ya. Jadi kalau misalnya kita bagaimana respon gereja nih terhadap orang-orang yang sudah bercerai, tapi memang di awal memang harus gereja itu memprovide fasilitas konseling pranikah dulu ya. Betul itu banget. harus disediain ya sebelumnya, itu yang paling penting ya. Nah, yang kedua setelah sudah dalam anggota keluarga gereja, pentingnya untuk bisa membekali mereka dengan firman ya. Betul banget. Karena dengan hadirat Tuhan di dalam keluarga itu yang paling penting. Dan yang ketiga ini setelah sudah bercerai, ada langkah baiknya juga gereja memberikan konseling setelah mereka bercerai, benar banget. Dan jadi kalau memang mereka sudah terlanjur bercerai gitu ya, dan itu tentu saja tanpa persetujuan dari gereja biasanya gitu ya, tetapi mereka biasanya suka datang lagi ke gereja atau mereka suka pindah ke gereja lain seperti itu gitu ya. Ya memang dari gereja ya tentu akan menerima mereka dan memberikan konseling. Dan biasanya sih kalau di tempat kami itu kalau menikah lagi kita itu biasanya tidak sarankan gitu. Jadi kalau memang sudah bercerai itu ya memang baiknya sendiri aja membesarkan anak seperti itu. Karena memang suami atau istri yang sah itu adalah suami atau istri yang memang sudah diberkati oleh Tuhan seperti itu. Jadi kalau sudah disatukan dengan satu pernikahan kudus, itu kan hanya kematian yang memisahkan gitu ya. Jadi manusia tidak bisa memisahkan. Jadi kalau memang sudah bercerai, cerainya kan secara manusia gitu. Jadi sebenarnya ya tidak ketika akan menikah lagi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Makanya memang tidak disarankan untuk menikah lagi. Sebaiknya ya hidup sendiri atau kembali kepada suami atau istrinya yang memang sudah diberkati sebelumnya. Tapi realitanya kalau sekarang yang kita lihat kayak mungkin agak sedikit melenceng dari temanya. Tapi ada beberapa gereja juga yang memberkati orang yang sudah bercerai dan menikah lagi. Nah, menurut Kak Dita gimana? Ya, memang masing-masing gereja mungkin punya pandangan masing-masing ya, punya penilaian masing-masing, dan kita pikir kita nggak akan terlalu jauh lah ya untuk melihat dari sisi sana. Tetapi kalau dari gereja kita memang kita tidak sarankan seperti itu. Iya. Tapi ketika orang yang sudah bercerai terus memutuskan untuk menikah lagi, padahal dari segi kebenaran ya kita ngelihatnya alangkah lebih baik mereka untuk sendiri ya. Benar, menjaga dan merawat dan membesarkan anaknya. Tapi ketika misalnya ini udah 10 atau 15 tahun gitu kan daripada sendiri, terus ada datang nih misalnya perempuan atau lelaki yang mencintai dia dengan setulusnya dan menerima dia apa adanya, apakah salah kalau misalnya
orang tersebut yang sudah bercerai itu memutuskan untuk menikah kembali, Kak. Maksudnya kita ngelihatnya dari apa ya, kebaikan orang tersebut. Nah, udah baik ya, udah utang budi gitu ya, udah terlanjur utang budi. Ya, jadi sebenarnya maksudnya untuk kebaikan, maksudnya lebih ke daripada dia single mom or single dad, ketika ada orang yang mau menerima dia apa adanya dan mau bersama-sama melangkah untuk memperbaiki diri dan membangun satu keluarga yang baik, lebih baik lagi ya pastinya kan. Biasanya kan kalau udah bercerai itu pasti apa ya, jadi lebih banyak pelajaran ya, banyak pengalaman gitu. Nah, ketika mereka memutuskan untuk menikah lagi, apakah salah, Kak, gitu? Ya, sebenarnya sih memang kalau dari firman, dari apa kata firman, memang apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi sebenarnya di mata Tuhan ya memang mereka itu masih bersatu sebagai suami istri ya. Seperti itu ya. Jadi memang walaupun dia menikah lagi berarti sebaiknya ya tidak menikah lagi walaupun sudah bertahun-tahun seperti itu ya. Kecuali kalau memang pasangannya sudah meninggal. Oke. Jangan doakan ya masa meninggal ya, masalah. Bener kan tuh masa meninggal ya, agak lucu juga sih. Nah, karena kehidupan itu di tangan Tuhan ya. Dan karena itu memang penting sih bagi kita untuk memastikan ya, sebelum pernikahan itu terjadi, memastikan jangan buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah, tenang gitu ya, dan coba pastikan bahwa ini memang adalah yang daripada Tuhan gitu ya, pilihan yang terbaik ya. Jangan sampai kita menyesal kemudian gitu, karena menikah ini kan memang ya sampai kematian yang memisahkan. Sekali seumur hidup ya. Iya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya sudah cukup menjawab sih, Kak ya. Tapi satu hal yang pengen aku tanyakan nih, ketika misalnya orang sudah menikah, memutuskan untuk menikah, tapi pada akhirnya apa ya, sekarang kan udah banyak tuh yang kayak KDRT lah, terus selingkuh ya, banyak perselingkuhan terjadi. Kadang-kadang sedih ya liatnya, Kak Dita ya. Benar. Ya, daripada mempertahankan pernikahan yang di ujung, di ambang kehancuran ya lebih baik bercerai. Nah, kita ngelihatnya dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, ya memang ya kita harus survive dalam pernikahan itu. Tapi dengan keadaan seperti itu, apakah lebih baik untuk bercerai saja, Kak Dita? Ya, sebenarnya sih kalau memang sudah sampai melukai seperti itu, pasti kondisinya sangat nggak enak ya. Dan pasti kan kasihan juga ya gitu. Betul, dan apalagi kalau sudah sampai mengancam jiwa ya, mengancam nyawa seperti itu. Memang alangkah baiknya itu diambil waktu untuk tenang ya. Jadi boleh kalau memang membutuhkan waktu untuk berpisah untuk sementara waktu ya, berpisah untuk sementara waktu ya. Tetapi dalam bukan waktu bercerai ya. Lama itu? Jadi gini, pada saat berpisah itu untuk masing-masing punya kesempatan untuk berdoa. Sebenarnya itu untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing untuk berdoa. Jadi berpisah untuk sementara waktu, dan pada saat berpisah itu pun pastikan tetap konseling dengan hamba Tuhan gitu ya, dan tentu minta didoakan gitu ya. Dan yang paling penting itu memang supaya tetap ingin apa yang menjadi maunya Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga gitu. Jadi dengan kesepakatan bersama untuk cari waktu untuk boleh mengambil waktu tenang untuk sama-sama berdoa seperti itu. Jadi kalau memang sampai akhirnya mengakibatkan luka secara fisik misalnya gitu ya, ada kekerasan secara fisik, itu sebagai korban itu juga boleh untuk menyampaikan laporan ya. Itu bukan berarti kita nggak sayang sama pasangan, tapi justru karena kita sayang, kita boleh melaporkan pasangan kita itu gitu ya. Bukan berarti kita bodoh-bodoh, ya udah karena Tuhan yang menginginkan aku tetap bersatu, udah nggak apa-apa lah, aku dipukulin, dia apa-apain ya. Nggak seperti itu juga ya. Tetap kita harus berhikmat kan gitu ya. Dan kita melaporkan, kalaupun kita melaporkan pasangan gitu ya, itu karena kita mengasihi dia, karena kita ingin dia berubah seperti itu. Jadi kalau memang perlu dilaporkan, perlu dibawa konseling, perlu dibawa konsultasi kepada ahlinya gitu ya, misalnya dibawa ke psikiater, itu
boleh dilakukan gitu ya, bukan berarti kita itu juga pasrah-pasrah pertolongan saja. juga ya, pertolongan dalam pernikahan. Betul, di samping kita juga berdoa tentu berdoa, tetapi maksudnya di samping berdoa tentu kita juga tetap harus melakukan langkah-langkah yang memang dibutuhkan seperti itu. Jadi bukan berarti kita pasrah dan tidak melakukan apapun dan akhirnya konyol gitu nggak seperti itu gitu ya. Dan kalau memang dibutuhkan waktu sesaat untuk berpisah, tetapi ya itu tadi bukan untuk bercerai, untuk berpisah hanya supaya masing-masing sementara waktu untuk masing-masing bisa berdoa. Oke. Kak Dita, luar biasa, aku menarik banget sih ya. Jadi terus terang daripada nantinya bercerai, ada baiknya memang kita itu sekarang sebelum menikah diperlengkapi dulu gitu ya, sebelum melangkah memutuskan untuk pernikahan. Jadi ketika menuju altar itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebenarnya awal dari sebuah perjalanan. Kak Dita, sebagai penutup, apa yang sebagai penutup dari Kak Dita sendiri untuk orang-orang yang sedang diambang perceraian dan atau mungkin yang sudah bercerai, dari Kak Dita, statement terakhir. Ya, kalau untuk orang yang masih diambang perceraian ya, memang kan kalau dari Matius 19 ayat 6 dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu gitu ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika masih diambang perceraian gitu ya, ingatlah bahwa bukan berdua gitu ya, bukan dia lawan kita gitu ya, tetapi kita dan dia itu adalah satu kesatuan di dalam Tuhan gitu loh. Dan ketika kita dan dia adalah satu, itu artinya waktu kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dia, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Karena udah satu ya. Karena udah satu. Waktu kita merancangkan hal-hal yang buruk buat dia, biasanya kalau orang berantem ya, orang-orang yang udah nggak cocok gitu ya, itu biasanya cenderungnya merancangkan hal-hal yang nggak baik gitu ya kepada pihak lain karena udah sakit, udah terluka gitu ya. Sadarlah bahwa ketika itu terjadi, maka kita sedang melukai diri kita sendiri gitu. Karena itu ingatlah bahwa kita ini sudah dipersatukan menjadi satu tubuh oleh Tuhan. Karena itu biarlah kita juga boleh mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri kan gitu ya. Ketika kita mengasihi pasangan kita, sebenarnya kita juga kok yang sembuh, kita juga kok yang menikmati kebahagiaan, kita juga kok yang menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan seperti itu. Nah, kalau untuk yang sudah terlanjur bercerai gitu ya, sebenarnya pesannya cari pacar lagi, salah ya? Bukan. Kirain cari pacar lagi. Mohon maaf, Anda berada di channel yang salah. Teng. Wow. Jadi kalau memang sudah bercerai gitu ya, saran dari kita adalah ingat pesan yang nomor satu, pesan yang sebelum bercerai, bahwa sebenarnya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Yang menceraikan itu adalah institusi manusia, tapi di mata Tuhan itu masih satu sebenarnya gitu ya. Makanya kenapa saya bilang jawabannya sama dengan poin yang pertama tadi, yang masih belum bercerai, karena sebenarnya yang sudah bercerai pun yang menceraikan itu adalah manusia, institusi manusia, buatan manusia gitu ya. Tetapi di mata Tuhan mereka masih satu gitu ya. Karena itu ya kembalilah gitu ya, kembali dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga, Tuhan sanggup untuk memakai keluarga ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah melalui kehidupan rumah tangga ini bukan berbicara tentang nama kita yang harus benar gitu ya, nama kita yang harus ditinggikan, nama kita yang harus kelihatan sempurna gitu ya. Nah, kadang-kadang yang jadi alasan kenapa seseorang bercerai itu kan karena kita terlalu berfokus pada diri ini loh gitu loh. Terima kasih Kak Dita buat kebenarannya. Terima kasih udah menjawab semua hal-hal yang berkaitan dengan rest in peace marriage ya. Dan pastinya buat sahabat curhat New Life, jangan lupa nih tetap tonton di episode minggu depan di hari yang sama, di hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel New Life Batam. New Life. Dah.